Ya, S itu sulfur ya teman-teman. Yang ini tadi setelah miscek, yang di sini S-nya benar sulfur. Atau zat belerang nama lain sulfur. Nah, ini nama-namanya memang banyak banget, tapi yang sering keluar di soal hanya beberapa ya. Contohnya aluminium, apalagi karbon, kalsium sering keluar. Merkuri, Hg atau raksa sering keluar, magnesium sering keluar. Jadi beberapa saja yang sering keluar. Oksigen juga sering keluar. Ini kalian nggak perlu menghafalkan, tapi cukup bisa dipelajari lah. Dari tabel periodik ini ada gambar-gambarnya. Kita lanjut. Senyawa. Senyawa merupakan suatu zat tunggal yang tersusun dari dua atau lebih unsur, di mana unsur-unsur tersebut berkombinasi melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa yang tepat sama. Senyawa hanya dapat dipisahkan dengan cara kimia menjadi unsur-unsur murninya. Terdiri dari senyawa ionik dan senyawa molekuler. Sifat baru dari suatu senyawa dibandingkan unsur penyusunnya. Ini ya contohnya senyawa natrium klorida atau garam dapur biasanya. Dia terbentuk dari logam Na, ini Na-nya yang kiri, terus ditambah gas klor, Cl. Akhirnya menjadi NaCl. Oke, kita masuk ke campuran. Campuran adalah penggabungan dua atau lebih zat, di mana dalam penggabungan ini zat-zat tersebut mempertahankan identitas masing-masing. Sifat dan karakteristik campuran tergantung dari sifat zat tunggal penyusunnya. Jadi campuran ini lebih gede lagi daripada unsur dan senyawa, gitu ya teman-teman. Oke. Penggabungan dua atau lebih zat di mana dalam penggabungan ini zat-zat tersebut mempertahankan identitas masing-masing. Kalau di senyawa mereka melebur menjadi satu dan membentuk suatu sifat baru, tapi kalau di sini enggak. Di sini mereka cenderung mempertahankan sifat mereka masing-masing. Begitu. Sifat dan karakteristik campuran tergantung dari sifat zat tunggal penyusunnya. Pembentukan dan pemisahan campuran hanya melibatkan perubahan fisika. Terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Nah, teman-teman, ini juga penting ya buat kalian pelajari, yaitu pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu ada beberapa macam. Yang pertama ada pengayakan dan penyaringan. Teknik ini dilakukan berdasarkan ukuran partikel. Destilasi yaitu perbedaan titik didih. Jadi campuran dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Contohnya memisahkan minyak bumi ya menjadi bagian-bagian, menjadi aftur, menjadi minyak tanah, menjadi bensin, menjadi solar, menjadi lilin, menjadi aspal. Nah, itu menggunakan teknik destilasi bertingkat. Jadi cairan minyak bumi itu dipisahkan bagian-bagiannya berdasarkan titik didih. Gitu. Jadi minyak tanah, minyak goreng, bensin itu sama-sama minyak, tapi mereka asalnya dari minyak bumi dan dipisahkan karena mereka memiliki titik didih yang berbeda-beda. Lanjut sublimasi, itu berdasarkan perbedaan titik leleh. Lalu ada elektroforesis berdasarkan perbedaan muatan listrik. Terus ada ekstraksi dan rekristalisasi berdasarkan perbedaan kelarutan. Sekarang kita masuk ke campuran homogen. Campuran yang memiliki ciri-ciri dan komposisi yang sama di seluruh bagian. Pertama, tidak nampak adanya bidang batas antara komponen-komponen penyusunnya. Campuran homogen ini dua campuran yang dijadikan dua zat yang dijadikan satu namun bisa menyatu gitu ya. Jadi nggak kelihatan ada bidang batas antara dua campuran itu. Misalnya kayak air dimasukin sama pasir, itu kan pasti kelihatan ya perbatasan antara air dan pasir, atau air sama minyak, itu kan juga kelihatan bidang batasnya. Nah, campuran homogen ini sering disebut sebagai larutan. Nah, larutan dapat berwujud cair, padat maupun gas. Contohnya soft drink, susu, soda. Oke.
Lanjut ke campuran heterogen. Campuran yang memiliki ciri-ciri dan komposisi di setiap bagian tidak sama. Tampak adanya bidang batas antara komponen-komponen penyusunnya. Contohnya semen, campuran serbuk besi pada pasir, campuran air dan pasir, campuran air dan minyak, atau campuran apalagi? Semen dan minyak misalnya. Nah, lanjut kita ke partikel materi. Tadi kita udah tahu materi itu. Lalu partikel materi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada atom, molekul, dan ion. Atom itu partikel terkecil suatu unsur yang masih mempunyai sifat unsur tersebut. Molekul partikel terkecil dari suatu senyawa, lebih khususnya senyawa molekuler. Molekul itu udah seperti beberapa unsur yang disambungin satu sama lain. Lalu ion itu ada positif dan negatif, partikel terkecil dari suatu senyawa, lebih khususnya senyawa molekuler. Nah, ini contohnya atom. Nah, cukup tahu aja atom itu seperti ini. Molekul seperti ini ya, teman-teman, contohnya, gambarnya. H2N2O2. Jadi udah lebih dari satu unsur. Nah, ini ion. Nah, materi ada zat tunggal sama campuran. Zat tunggal itu unsur senyawa. Kalau campuran itu dibagi menjadi larutan, koloid, suspensi, atau campuran homogen dan heterogen juga bisa gitu. Oke, itu saja sih materi hari ini, teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman untuk materi dan perubahannya hari ini? Amin. Nanti kalau Ya. PTS-nya dikasihnya juga nggak kayak misalnya? Gimana? Sorry. Nanti PTS-nya dikasih kisi-kisi apa enggak kayak misalnya